Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Jamil Rahman, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kemarin ini kita baru mendapatkan hibah karpet, seperti saudara lihat sekarang ini ya. Ini sebenarnya kita ajukan proposal 2 tahun yang lalu ya, untuk pembelian karpet dan AC tadinya ya. Kita ajukan anggarannya itu ke Pemda DKI melalui Bintal, itu sebanyak 600 juta ya. Tapi yang turun hanya 50% ya. Ya kita bersyukur. Memang kalau turunnya 100%, di samping kita bisa atau mempunyai karpet lengkap, juga kita rencananya akan membeli AC ya. AC seperti kulkas gitu yang besar di sini, 2 biji atau 4 biji, supaya yang sholat itu nyaman ya. Ya tapi meskipun demikian kita bersyukur, meskipun 5% tapi masih dapat ya. Karena kita anggarkan, kita ajukan itu pada masa Anies Baswedan menjadi gubernur ya. Kemudian ada pergantian pejabat, Pak Heru, itu waktu itu ada semacam isu itu tidak dapat bantuan. Jadi sebenarnya kita lupa ini ya, mengajukan karpet kapan, tahu-tahu udah sampai kemarin. Jadi kita syukuri. Jadi yang penting sekarang ini perawatannya ya. Jadi perawatannya memang agak berat ya. Nanti saya harapkan kita sarapannya jangan di karpet ya, supaya tidak kotor. Jadi nanti kita bergerak ke sana yang tidak ada karpetnya ya, supaya karpet ini tetap bersih ya, dan tidak ada semut-semut yang karena akibat kotoran itu ya. Jadi sekarang tinggal perawatannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Kajian Mukasyafatul Qulub halaman 76, itu paragraf kedua ya. Di sini dikatakan rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 orang yang tidak bisa masuk surga. Pertama siapa? Mudminul khamri ya, orang kecanduan minum arak, mabuk-mabukan ya. Itu bau surganya aja nggak dapat, apalagi surganya ya. Yang kedua waqati'ur rahimi, orang yang tidak masuk surga adalah yang memutuskan silaturahmi. Yang ketiga wa musaddiqun bisahri, orang yang membenarkan apa kata tukang sihir. Dia percaya ya, apa kata tukang sihir itu benar. Nah itu 3 orang inilah yang tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Abi Dunya dan Baihaqi, yabitu qaumun min hadhil ummah ala ta'amin wa syurbin wa lahwin wa la'abin, di mana suatu kaum senantiasa daripada umat ini melakukan ya, makan, minum dan main-main ya. Fayasbahu qad masahu qiradatan wa khanazir, nanti mereka di hari kiamat itu berubah akan menjadi kera-kera dan babi. Waliyusibahum khasafun, dan juga mereka ditimpa oleh khasab, gerhana, wa qadab. Qadab itu adalah menuduh orang lain berzina. Qadab termasuk dosa besar. Hatta yasbahan nas
fayaquluna khasafal laila bibani fulan wa khasafal lailah bidari fulan. Telah terjadi gerhana ya pada keluarga fulan dan juga pada rumah fulan. Wala tursilunna alaihim hijaratan minas sama, dan mereka akan dikirim oleh Allah berupa hujan batu dari langit. Itu sebagai azab ya orang yang sering melakukan dosa. Nah itu kama ursilat ala qaumi lutin, seperti pernah diutus atau ditimpakan kepada kaumnya Lut, ala qabail, berdasarkan kabilah-kabilah ya. Jadi Lut itu adalah di mana kaumnya kebiasaannya melakukan sodomi. Kemarin kita sudah bahas ya. Wa ala daurin wala tursilanna alaihim ar-rih al-azim al-aqim, dan kami akan utus kepada mereka itu angin badai ya, allati ahlakat adan, yang telah membinasakan kaum Ad. Kaum Ad juga seperti itu, di mana pengikutnya selalu membantah kepada perintah-perintah Allah. Bisyurbihim al-khamra ya, karena mereka selalu minum khamar. Walubsihim al-harira, dan memakai sutra. Wattikhadhim al-qainut wa aklihimur riba, memakan riba. Wa qati'atur rahim, dan memutuskan silaturahmi. Jadi yang berkaitan dengan silaturahmi ini sangat penting ya, supaya kita bina terus ya. Nasiha Ja'far wa Tabrani fil Awsat, jadi diberitakan oleh Imam Ja'far dan Tabrani dalam kitab Al-Awsat an Jabirin radhiyallahu, dari Jabir radhiyallahu qala kharaja alaina Rasulullah pernah keluar bersama kami ya, wa nahnu mujtami'un, dan kami semua sedang kumpul-kumpul. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian umat Islam, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasilu arhamakum, dan sambunglah silaturahmi di antara kamu. Fa innahu laisa min sawabin asra min silaturahmi, karena tidak ada pahala yang lebih cepat selain silaturahmi. Jadi silaturahmi itu antara lain adalah pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat cepat ya. Kalau yang lain pahalanya ditunda, tapi kalau silaturahmi itu langsung. Yang dimaksud silaturahmi adalah al-muwajahah, ketemu muka langsung. Ya, wal musafahah, dan juga berjabat tangan ya. Jadi kalau kita ke kampung ya, nggak pulang kampung tapi pakai telepon aja lebarannya, nah itu bukan silaturahmi, itu namanya komunikasi aja ya. Pakai telepon, pakai HP dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud silaturahmi adalah al-muwajahah, ketemu muka langsung, wal musafahah, dan juga berjabat tangan ya. Kata Nabi, tasopahu, berjabat tanganlah kamu. Fa innaha tudhibul ghil, karena berjabat tangan akan menghilangkan perasaan yang mengganjal di antara kita. Jadi kalau ada perasaan gak enak, lalu kita ketemu, kita salaman, itu ganjalan itu hilang. Tudhibul ghil, perasaan dengki, perasaan iri akan hilang. Itu melalui silaturahmi dan berjabat tangan. Karena itulah, karena pakai HP nggak bisa berjabat tangan ya, karena nggak ketemu langsung, jadi pahalanya juga tidak ada. Di sini dikatakan ya, ittaqullah wasilu arhamakum fa innahu laisa min siwa min thawabin asra min silaturahim wa iyyakum wal baghya, jauhkanlah olehmu tentang menzolim atau berbuat zalim, baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Fa innahu laisa min uqubatin asra min uqubati baghin, karena tidak ada siksa yang lebih cepat daripada siksa orang yang melakukan kezaliman. Wa iyyakum wa uququl walidain, hindarilah olehmu atau jauhilah olehmu
durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin. Karena baunya surga itu nanti akan didapat sangat lama, seperti jarak ribuan tahun. Wallahi la yajiduha aqun. Demi Allah tidak akan mendapatkan baunya surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wala qati'ur rahim, dan juga orang yang memutuskan silaturahmi. Wala syekhun zanin, dan orang tua bangka yang melakukan zina. Ini bukan berarti anak muda boleh berzina, bukan. Ya. Yang muda aja tuh tidak boleh berzina, apalagi yang udah tua. Tenaganya udah nggak ada. Ya. Ya. Ibarat kucing nangkap kucing, ibarat kucing nangkap tikus, itu dibanting-banting doang, tenaganya nggak ada. Ya. Jadi syekhun zanin itu udah tua berzina, itu dosanya sangat besar. Ya. Kalau anak muda sih mungkin ya bisa dimaklumi, ya. Ini udah tua, ya. Umur 60 ya, 70 masih melakukan zina. Nah, itu dosanya sangat besar. Bukan berarti dosa orang muda itu nggak besar, besar juga. Tapi yang tua bangka lebih besar lagi, ya. Orang udah deketan ke kubur kok masih berzina. Itu. Wala syekhun zanin, wala jarin, jarin izarahu khuyala. Orang yang sering lewat tapi selalu memakai pakaian yang menyengser ke tanah lalu dia angkat khuyala sambil memperlihatkan, oh ini baju saya baru atau celana saya baru. Khuyala ada merasa bangga dan lain sebagainya. Innamal kibriya lillah rabbil alamin, karena kebanggaan atau kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk tidak pantas untuk berbuat sombong. Apalagi baru punya kain yang BHS, ya nggak boleh sombong dan sebagainya. Nah, jadi dari penjelasan ini bahwa silaturahmi menduduk atau menempatkan pahala yang sangat besar. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi, baik dengan saudara ataupun dengan sesama teman. Demikian apa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.